Seorang murid kelas 2 SD asal Kupang, Nusa Tenggara Timur meraih juara dunia kompetisi matematika mengalahkan 7.000 peserta gede. Wow, luar biasa ini. Tinggal di daerah pelosok dengan segala keterbatasannya tidak menghalangi anak jenius yang satu ini untuk berprestasi. Cesar Ercengels Hendrik Meununai yang biasa disapa Nono mengharumkan nama NTT dan Indonesia. Murid kelas 2 SD Inpres Burain 2 ini berhasil meraih juara dunia kompetisi matematika. Nono yang tinggal di desa Retrain, Kecamatan Amarasi Selatan menjadi juara pertama dalam ajang internasional Abacus World Competition Abacus Brain 2022 dengan mengalahkan 7.000 peserta. Meski tinggal di daerah pelosok dengan segala keterbatasan, nyatanya tak menghalangi Nono untuk berprestasi. Setiap pagi ia selalu menyempatkan diri belajar sebelum berangkat ke sekolah. Kecepatannya dalam menghitung juga dibimbing langsung oleh sang ayah Rafli Meununai. Dengan sebuah kalkulator, sang ayah yang merupakan pekerja serabutan ini mulai menyebut angka sambil mengetik. Sementara Nono hanya menggunakan tangan dan langsung menyebutkan hasil hitungannya. Sama dengan 43. Pagi bangun tidur pertama itu ya biasa diajar untuk baca Alkitab dulu, terus berdoa, terus sebelum ke sekolah kalau masih ada waktu bangun pagi, kalau waktunya pas kerja file terus saya ambil air pulang, drill lagi seperti tadi ini 5-6 soal, terus baru mandi, makan dulu baru dia mandi. Usai belajar di rumah, Nono pun bersiap berangkat ke sekolah. Nono berangkat bersama sang ibu yang merupakan seorang guru dengan status kontrak. Sampai selama-lamanya, amin. Prestasi Nono ini tak hanya jadi kebanggaan keluarga, namun juga menjadi kebanggaan para guru dan teman-temannya. Di sekolah, Nono biasa menjadi tutor matematika bagi mereka. Nono ini dilatih, kemudian dia itu punya mungkin IQ-nya tinggi, artinya daya serap kognitifnya itu mantap, sehingga dia itu dilatih khusus. Atas prestasinya ini, Nono mendapatkan hadiah berupa piala, sertifikat beserta uang tunai sebesar $200 Amerika Serikat atau setara dengan 3 juta rupiah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Luar biasa sekali, ikut bangga loh. Jadi ingat sebuah film namanya Good Will Hunting ini, Matt Damon dulu yang ada seorang janitor atau pembersih sekolah gitu yang berhasil memecahkan rumus matematika yang sebelumnya bahkan belum pernah terpecahkan begitu. Nah, Kayaknya pernah nonton deh. Iya. Tapi untuk yang adik satu ini, wah ini sungguh sangat membanggakan ya. Baru kelas 2 SD sudah bisa memenangkan kompetisi matematika tingkat melawan dunia. 7.000 orang 7.000 anak-anak dari seluruh dunia. Ini bukti bahwa orang-orang jenius itu bisa dilahirkan di mana saja. Tapi ngomong-ngomong waktu pas ibunya masih hamil ini ngidam apa ya? Mungkin bisa ditiru nih. Betul. Bisa dicari nanti informasinya. Bisa dicari informasinya. Dan pemirsa, Iya. kita beralih ke informasi lain. Angka kasus pernikahan anak masih tinggi. Ini memasuki 3 tahun pandemi COVID-19. Iya, data dispensasi pernikahan anak di Indonesia sangat memprihatinkan. Menurut Badan Peradilan Agama mencatat sepanjang 2022 sebanyak 50.673 kasus telah mengajukan dispensasi pernikahan. Pengajuan ini kebanyakan karena hamil di luar nikah. Masyarakat dikagetkan dengan informasi ratusan anak ajukan dispensasi nikah. Dispensasi menikah adalah keringanan yang diberikan pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Alasan orang tua mengajukan dispensasi perkawinan adalah kebanyakan mengandung di luar keinginan. Sementara itu, menurut data Badan Peradilan Agama, untuk pengajuan dispensasi perkawinan yang disetujui setiap tahunnya menurun dalam 3 tahun terakhir sejak awal mula pandemi COVID-19 di tahun 2020 hingga di tahun 2022 terus menurun.
pada tahun 2020 sebanyak 63.382, sedangkan di tahun 2021 turun menjadi 61.449 kasus dan tahun 2022 lebih rendah lagi, turun hingga 17,54% di angka 50.673 kasus. Melihat trennya, dispensasi perkawinan di Indonesia melonjak drastis pada tahun 2020 seiring munculnya pandemi COVID-19. Menurut Komnas Perempuan, pengajuan dispensasi pernikahan karena banyak keluarga yang mengalami masalah ekonomi sehingga memilih untuk menikahkan anaknya pada usia dini. Anak perempuan telah hamil lebih dulu, menghindari zina. Bagi orang tua yang beranggapan bahwa menikah lebih cepat diperlukan untuk menghindari zina atau khawatir sudah berhubungan seksual. Selain itu, ada seiring melandainya pandemi COVID-19, praktik pernikahan anak ini mulai berkurang. Namun jumlahnya masih belum menyamai kondisi normal pada tahun 2019 ke belakang, yaitu 23.145 kasus. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam, kami sudah bergabung bersama Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Bapak Hasto Wardoyo. Selamat siang, Pak Hasto. Ya, selamat siang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Pak Hasto, saya mau konfirmasi kalau misalkan untuk data dispensasi pernikahan anak ini, kami mendapatkan informasi 50.673 kasus. Ini hanya sepanjang tahun 2022 atau 3 tahun terakhir semenjak pandemi COVID-19, Pak Hasto? Setahu saya itu catatan tahun 2022 ya, dan kalau catatan itu berasal dari kantor pengadilan agama, itu kan yang paling paling valid lah. Jadi saya kira data dari Kementerian Agama, dari kantor pengadilan agama itu sangat valid karena memang itu yang dikeluarkan sebagai dispensasi nikah. Iya. Kita percaya. Pak, ini apa saja Pak faktor yang menyebabkan pernikahan dini ini terjadi ini Pak? Karena angkanya ini cukup fantastis begitu Pak. Ya, sebetulnya kalau pernikahan dini tapi dilihat dari sisi rekomendasi atau dispensasi, itu kan menyangkut undang-undang jadinya. Ya. Ketika undang-undang itu batasnya, waktu itu batas nikahnya itu 16 tahun, maka dispensasinya sedikit. Karena orang yang menikah usia 17 tahun, 18 tahun tidak perlu butuh Surat dispensasi ya. Jadi begitu batas usia itu dinaikkan secara undang-undang menjadi 19 tahun, jelas dong akan banyak yang meminta dispensasi. Betul. Jika kalau Anda melihat pernikahan dini itu dari besarnya dispensasi, tentu akan naik dengan tambah dengan adanya undang-undang yang baru. Maka ini jangan sampai terjadi miss dalam menilai tentang dispensasi. Ya. Baik. Sementara itu Pak Hasto, untuk daerahnya nih, ini daerah mana saja yang angka untuk dispensasi pernikahan dininya ini yang paling tinggi Pak Hasto? Ya, kalau setahu saya memang seperti kemarin berita di Jawa Timur gitu tinggi ya, tetapi sebetulnya di daerah Jawa Barat juga cukup tinggi ya kalau kita cermati dari kabupaten-kabupaten. Kemudian juga NTB juga lumayan tinggiannya. Masalahnya kan pernikahan ini ada yang pernikahan resmi, ya ada juga yang siri ya. Jadi kalau yang kita prihatinkan sebetulnya kan bukan masalah dispensasinya. Yang kita prihatinkan tuh bahwa orang itu hamil atau melahirkan di usia kurang dari 20 tahun. 20 tahun. Sebetulnya itu yang kita prihatinkan ya. Sehingga dari waktu ke waktu kita itu selalu menekan jangan hamil terlalu muda, jangan hamil terlalu tua, jangan terlalu sering, dan jangan terlalu banyak. Ini kan kampanye kita untuk mencegah stunting, diantaranya itu pentingnya. Jadi kita prihatin kalau seandainya banyak yang nikah dini, stuntingnya juga menjadi meningkat. Turun begitu. Itu sebetulnya. Ya. Pak, ini sejauh ini apa sih langkah BKKBN yang sudah diambil untuk menekan angka pernikahan dini ini Pak? Ya begini, Apakah ada kalau penyuluhan begitu, Pak? langkah yang kami ambil itu bagaimana kita memberikan pelajaran, pendidikan kepada generasi muda. BKKBN punya gerakan generasi berencana, itu anak-anak muda, genre namanya. Nah, kenapa kita perlu menggerakkan anak muda sebagai duta untuk kampanye kesehatan reproduksi? Karena apa? Karena kita lebih mudah dengan teman sebaya. Jadi kalau yang kampanye itu anak-anak muda sebagai duta keluarga berencana itu lebih nyambung gitu daripada yang kampanye orang tua. Yang kedua, kita memang selalu melakukan advokasi kepada pihak-pihak yang yang pemangku kepentingan dalam hal ini supaya pendidikan seks dan reproduksi itu dilakukan. Karena apa? Jangan sampai salah
pengertian yang namanya sexual education itu bukan pendidikan cara hubungan seks, ya. Tapi sexual education itu just male female, bagaimana mengenal kesehatan perempuan, bagaimana mengenal kesehatan laki-laki. Orang yang tahu tentang pendidikan seks dan reproduksi, mereka cenderung terhindar dari pergaulan bebas, seks bebas itu, karena dia ngerti. Coba satu contoh aja ya. Ketika anak usia 16 tahun, 15 tahun itu mulut rahimnya masih menghadap keluar, namanya ekstropion. Kalau dia hubungan seks, maka alat kelamin laki-laki membentur daerah yang mau jadi kanker. Ada daerah yang mau jadi kanker namanya squamous columnar junction. Itu di daerahnya masih di luar kalau masih muda. Nah, tapi kalau sudah usia 20 tahun, daerah itu menutup, namanya entropion. Sehingga kalau hubungan seks sudah aman. Coba kalau kita kasih tahu anak muda umur 16, 15, Anda mau hubungan seks sekarang, kemudian besok 15, 20 tahun jadi kanker mulut rahim, pasti jawabannya nggak mau. Jadi pengetahuan itu penting kalau menurut saya. Jadi ini yang perlu kita rubah mindset kita bahwa pendidikan seks bukan pendidikan cara hubungan seks, dan pendidikan seks itu cara mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang hubungannya dengan masalah seksual. Saya kira itu. Ya. Nah, untuk langkah-langkah seperti ini, apakah memang sudah disosialisasikan ke sekolah-sekolah menengah atas begitu Pak, secara langsung Pak? Memang ya, sosialisasi atau pemberian pelajaran di sekolah itu sampai sekarang kan belum ada kurikulumnya ya. Betul. Dan untuk masuk kurikulum itu tidak mudah karena di sekolah sendiri sudah penuh pelajaran itu. Betul. Nah, kalau apa yang kita lakukan jadinya di luar di luar, karena yang kita lakukan ini kemudian melalui generasi berencana ini ya, ada anak SMA, SLTA, ada mahasiswa, ada remaja yang di kampung untuk kita gerakkan. Tapi saya kalau boleh usul ya melalui forum yang baik ini, itu sebetulnya kalau saya dulu pernah jadi bupati di Kulon Progo 2 periode, itu saya coba dengan cara apa? Dengan cara penjaskes, itu pendidikan kesehatan jasmani ini, olahraganya jamnya lebih banyak di luar jam pelajaran. Dia dikasih PR untuk olahraga gitu ya. Tetapi untuk jam pelajarannya kita pakai untuk pendidikan kesehatan reproduksi. Ini yang pernah saya jalankan waktu saya jadi bupati di Kulon Progo. Dan itu ternyata bisa lah. Jadi barangkali sebetulnya sekolah itu ada peluang lah. Tetapi sebelum sekolah ada peluang, memang kami di BKKBN terus bergerak untuk generasi berencana, untuk kampanye kesehatan reproduksi dan pendidikan seksualitas komprehensif. Baik, terima kasih atas informasinya dan waktunya Pak Hasto Wardoyo, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Atas kesempatan terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Berikutnya pemirsa, kasus maraknya pernikahan dini tentunya juga berdampak pada sisi psikologis, dan untuk membahasnya kita akan berbincang dengan psikolog anak, remaja dan keluarga Novita Tandri. Selamat siang Mbak Novita. Selamat siang Mas Gede, Mbak Arlista ya. Iya, siang Mbak. Mbak, ini mayoritas pernikahan dini ini kan karena hamil duluan ini ya. Pentingkah pendidikan seksual nih diadakan sejak dini di sekolah-sekolah, dan untuk remaja pendidikan seksual ini harusnya seperti apa Mbak agar mudah diterima dan tidak berkesan vulgar atau seperti apa Mbak? Sebenarnya tadi bagus sekali sudah dijelaskan oleh Pak Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN, begitu menjelaskan tentang pendidikan seks. Bahwa pendidikan seks itu bukan mengajarkan anak untuk mengetahui apa itu hubungan seksual atau intercourse. Hubungan suami istri, bukan. Pendidikan seks harus diajarkan sejak dini. Apa itu laki-laki, apa itu perempuan. Jenis kelamin itu sudah pendidikan seks. Lalu masuk bahwa laki-laki dan perempuan punya alat kelamin yang berbeda, pakaiannya berbeda, cara mereka nanti merespons pada saat dewasa juga berbeda. Jadi pengenalan ini kalau tidak diberikan sejak dini, anak-anak akan merasa asing dengan badannya sendiri, tidak mengenal diri sendiri. Jadi buat saya mulai dari pendidikan seks ini sehingga anak-anak ini mengenal diri, sehingga nanti begitu mereka memasuki usia remaja pada saat pengenalan organ-organ reproduksi, tadi saya suka sekali dengan genre, gerakan generasi berencana itu keren, itu saya suka sekali dari Pak Hasto Wardoyo ya Pak ya.
Jadi mengajarkan anak-anak dari orang tuanya, dari rumah sebenarnya. Kita mau ada ketahanan keluarga. Ya. Jadi orang tua yang mengajarkan apa perencanaan itu sehingga anak-anak ini diperlengkapi dengan ada data, dengan ada pemahaman, dengan ada pengetahuan. Anak-anak itu mengenal dirinya, tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang salah, apa yang benar, apa yang jahat, apa yang baik. Jadi anak-anak tahu resiko-resiko yang terjadi pada dirinya kalau dia melakukan hubungan seks. Karena kita ngelihat zaman sekarang IoT, Internet of Things, masuk artificial intelligence, Google menjadi teman mereka, YouTube menjadi teman mereka. Begitu mudah menyaksikan tontonan yang tidak boleh untuk usia mereka. Dan kalau tidak ada pembicaraan ini, anak-anak ini tidak diperlengkapi, dia akan melakukan dengan apa yang dipikir benar. Sehingga terjadi anak-anak termasuk hamil di luar nikah dengan usia yang begitu mudanya 12 tahun, atau bahkan mungkin kekerasan dan pemerkosaan seperti tadi berita yang sudah disampaikan oleh iNews TV. Mbak Novi, sebelum menerapkan pendidikan seks pada anak ini sebenarnya kan peran dari orang tua ini jauh sangat penting. Namun stigma dari para orang tua ini untuk mengajarkan anak-anaknya pendidikan seks ini masih dianggap tabu. Nah, ini bagaimana mengubah stigma dari para orang tua ini untuk mengajarkan pendidikan seksual kepada anak ini sejak dini? Mbak Novi, silakan Mbak Novi. Ya. Baik, mungkin BKKBN harus bekerja sama dengan keluarga-keluarga ini. Jadi keluarga-keluarganya ini mungkin harus diperlengkapi, orang tua mungkin harus lebih sering menonton YouTube. Banyak sekali kan pola pengajaran pendidikan tentang pendidikan seks bagi anak usia dini. Jadi misalnya kita bicara tentang underwear rules misalnya, bagaimana menjaga bagian tubuhnya sehingga tidak boleh disentuh oleh orang lain. Stranger safety, kalau dulu kita sebutnya sebagai stranger danger. Anak-anak menjadi depresi, kecemasan, anxiety, dan takut dengan orang yang tidak dikenal. Jadi buat saya penting sekali orang tua untuk mengisi diri, terus belajar. Karena menjadi orang tua nggak ada sekolahnya. Orang tua harus belajar, orang tua harus benar-benar mempersiapkan diri. Milestone anak-anak dari dini. Setiap tahapan tumbuh kembangnya orang tua harus mengenal kapan masuk, ilmu apa yang harus diberikan kepada anak-anak ini. Tanpa belajar, orang tua akan ketinggalan zaman Mbak Arlista pas gede. Karena dunia udah berubah. Harus update begitu ya Mbak ya? Kita semakin tinggal, harus update, betul. Masuk dong ke genre. Generasi berencana ini saya benar-benar salut sekali dengan Pak Hasto, BKKBN ini sudah punya banyak sekali program-program. Dan buat orang tua penonton iNews TV, belajar, coba di Google, dibuka website mereka, pelajari, pasti step-stepnya saya lihat begitu banyak sekali. Dan belajar dari sana. Menjadi orang tua yang shifting. The world is changing. The parenting style is also changing. So change. Mbak Novita, ini pernikahan dini akhirnya tinggi ya angkanya ya. Apakah ini seiring juga dengan nantinya angka perceraian gitu ya, karena kita sadari bahwa tingkat emosional dari remaja ini kan masih bisa dibilang belum stabil ya Mbak. Ya, menarik sekali karena saya juga ambil data dari BKKBN ini bahwa perceraian meningkat tinggi sekali. 2010-2015 itu naik 15-20%, 400.000 kurang lebih gugatan cerai yang terutama diajukan oleh perempuan 70%. Kenapa? Karena kalau buat saya karena menikah terlalu cepat, menikah terlalu dini sehingga secara psikologis maupun secara fisiologis anak-anak ini tidak siap. Jadi selain menghasilkan anak yang nantinya stunting karena anak melahirkan anak, hubungan menjadi tidak harmonis karena mereka tidak diperlengkapi dengan baik. Tanggung jawab juga tentunya tidak ada. Kehadiran pihak ketiga karena mereka secara psikologis belum stabil. Persoalan ekonomi, Mas Gede, Mbak Arlista. Persoalan ekonomi tentunya. Jadi membuat dengan mudah sekali mengambil keputusan untuk bercerai. Usia 25 tahun sebenarnya adalah usia yang paling tepat. Karena pada usia 25 tahun,
otak manusia sudah fully developed, jadi sudah sangat siap untuk bisa menjadi manusia dewasa yang sempurna, yang siap untuk masuk ke dunia pernikahan. Baik, terima kasih Mbak Novita atas informasinya, luar biasa sekali ini. Terima kasih banyak, salam sehat. Selamat siang Mbak Novita. Iya. Dan pemirsa, sidang lanjutan tragedi Kanjuruhan diwarnai tangis para saksi yang trauma. Anju Siang masih akan kembali dengan informasi lengkapnya sesaat lagi.